Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya kasih satu cerita dulu ya, supaya saudara bisa menangkap pesan apa yang saya mau sampaikan. Ada seorang hamba Tuhan yang sering diundang keluar kota. Nah, kalau dia dapat undangan di satu kota tertentu, maka hamba Tuhan ini akan mampir di satu warung soto yang terkenal di satu daerah itu ya. Jadi kalau tiap kali dia diundang di tempat itu, dia pasti akan mampir. Itu warung sotonya enaknya luar biasa, terkenal lah. Jadi si hamba Tuhan itu kalau datang pasti mampir. Nah, satu hari dia diundang di kota di mana ada warung soto itu. Nah, biasalah ya, pasti mau mampir kan. Tapi sebelum mampir, sebelum sampai dan tiba di warung soto itu, ternyata mobilnya ditabrak dari belakang. Ceker. Akhirnya terjadilah perdebatan ini dan itu, dan ternyata nggak mau ada yang ngalah. Si hamba Tuhan itu merasa saya ditabrak dari belakang, biasanya yang nabrak ya. Tapi yang nabrak bilang, "Bapak remnya mendadak sih." Terjadilah sedikit perselisihan. Ya, ceritanya selesai atau tidak saya nggak tahu. Ini mah kesaksian ya. Nah, dari sampailah di warung soto itu yang terkenal enaknya bukan main, yang membuat si hamba Tuhan ini kerajingan ya. Ya seperti pokoknya udah nyampe tempat itu harus makan soto itu. Akhirnya dia pesen soto itu, di mana temannya udah nunggu di situ sih ya. Datang, memang rame itu sotonya, warung sotonya rame. Datanglah hidangannya, terus dimakan dong. Saudara tahu, waktu dia makan, dia merasa sotonya itu tawar, nggak enak, nggak seperti beberapa bulan yang lalu waktu dia datang, memang dicobain enak. Waktu temannya nanya, "Bagaimana, bro, enak nggak?" Tapi dia rasain tuh nggak enak. Apa yang berbeda? Apa kokinya berbeda? Warungnya berbeda? Kenyataannya ramai. Sudah tahu apa penyebab soto itu jadi tidak enak? Hatinya. Karena apa? Barusan tadi ditabrak dari belakang, mengganggu hatinya. Ternyata soto itu enak tidak enaknya bukan tergantung dari kokinya atau restorannya. Tergantung apa? Hatinya. Nah, ini yang saya mau bahas ya. Tema khotbah saya adalah bagaimana kita mendetok, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam hati kita supaya hidup kita lebih bahagia dan lebih makmur. Saudara mau ya? Masuk tahun 2024, hidupmu harus penuh sukacita. Ya, oke, itu ya. Jadi ternyata makanan itu enak tidaknya tergantung hati. Saudara pernah nonton ini nggak? Coba tapi keluarkan dulu Amsal 15 ayat 17. Ini pembukaan ya. Keluarkan dulu Amsal 15 ayat 17. Si hamba Tuhan ini jadi dongkol karena mobilnya ditabrak. Terus akhirnya dihidangkan satu makanan yang menurut cerita di kota itu warung soto yang terenak adalah ini. Tapi ketika dia cicipi, dia tidak bisa menikmati lezatnya soto itu. Yang salah siapanya? Ya, hati orang itu. Ternyata saudara lihat ya, kalau hatimu penuh dengan kebencian, ya makan soto itu atau makan steak, makan hamburger, makan apalah makanan yang enak, ternyata jadi tawar. Lihat di sini. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Sepiring sayur apa? Mungkin kangkung cak doang. Daripada lembu tambun. Lembu tambun bicara makanan mewah. Steak, soto, hamburger, sate. Dengan kebencian. Saudara nangkep ini ya. Saudara pernah nonton ini nggak ya? Acara reality show ya. Ups salah. Pernah dengar? Ups salah. Jadi ada seseorang dikerjain gitu. Biasanya dikerjainnya itu di restoran. Misalnya seseorang lagi makan ya. Terus ditelepon nih, ups salah. Ternyata salah orang maksudnya. Ditelepon nih, "Bapak namanya ini ya," atau "Ibu namanya ini ya." Terus dibikin satu hal yang buat dia jadi stres, takut, atau bagaimana. Pernah nonton dulu nggak? Tahu nggak? Ups salah. Ya, ups salah.
Itu hidangannya enak semuanya. Begitu dapat telepon dari itu kru Uppsala, jujur aja itu makanan jadi nggak enak, kelihatan dari mukanya. Sampai sedot itu minuman ya, kan terima telepon gitu. Wah di sana kan udah ngegas, di sini juga nggak mau ngalah gitu ya. Nggak ada selera makan, dan bahkan bisa nangis. Akhirnya tim dari Uppsala itu muncul. Bapak namanya ini ya, alamatnya ini. Bukan. Oh salah, maaf Pak. Dan dikatakan Bapak kena prank dalam acara Uppsala. Muncul tuh yang telepon, bawa teleponnya. Tadi makanannya benar-benar nggak ada selera. Walaupun enak, begitu dia tahu Uppsala, makanannya jadi double porsi. So nangkep. Artinya yang menentukan saudara bahagia, bisa menikmati hidangan, enak tidak enak, tergantung apanya kalau gitu. Hatimu. Saudara nangkep ini ya? Oke. Saudara begini, ternyata kesehatan ditentukan 50% kan oleh makanan, 50% oleh pikiran. Tangkap ini. Jadi saya lihat, saya selidiki dengan eksperimen yang tadi, yang di awal tadi saya cerita tentang Uppsala ya. Jadi kalau hati sedih, patah hati, lagi broken heart, biasanya nggak nafsu makan ya, betul ya? Sehingga jadi sakit ya, karena nggak ada asupan gizi. Saya cerita dulu dari kesaksian saya ya. Jadi saya sama Lucky, sama teman saya Pak Beni, pergi satu restoran. Begitu sampai di parkir, saya ditelepon oleh adik saya yang merawat mama saya, berkata begini, kenapa ya mama kok saturasinya tuh rendah banget, tangannya dingin semua. Saya bilang coba mungkin alatnya kali rusak. Ini udah gejala-gejala mau pergi ya. Saya bilang saya ada di Alam Sutra, tapi sebentar ya saya mau makan dulu, selesai makan saya mampir. Mama saya kan tinggal juga di Serpong ya, nggak jauh. Ya udah, saya bilang, coba kamu lakukan ini, lakukan itu. Oke. Datang nih hidangan makanan. Udah dah, saya pikir nggak terjadi apa-apa. Sudah tahu, hidangannya datang, belum sempat saya makan nih, telepon berdering, saya angkat. Berkata apa? Mama sudah pergi. Langsung tuh saya udah nggak ada selera buat makan. Saya bilang, saya tinggalin aja ya. Kalian mau makan, saya mau ke mama saya. So tangkap ini ya. Jadi hati itu penting. Jadi saudara kalau tahu sesuatu itu dapat menentukan kebahagiaan kita, apa yang saudara harus lakukan terhadap itu? Dari cerita saya tadi dari awal, saudara tahu kan yang menentukan kebahagiaan orang itu, yang bisa menikmati makanan itu adalah hati. Jadi hati itu yang menentukan engkau itu bahagia, tidak bahagia. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa membuat engkau bahagia, apa yang akan saudara lakukan? Misalnya kalau mobilmu itu bisa membuat engkau bahagia, pasti mobil itu akan saudara jaga. Betul ya? Nah, kalau hatimu itu, saudara hari ini disadarkan, bisa menentukan kebahagiaanmu, apa yang akan saudara lakukan kepada hatimu itu? Jaga hati. Keluarkan sebentar Amsal 4 ayat 23. Saudara mau nggak masuk tahun 2024, saya harus menjaga sesuatu yang bisa membuat saya bahagia, bisa menikmati apa yang ada di depan saya, termasuk makan tadi, hidangan, ya. Ternyata adalah hati, saya mau jaga hati saya. Saudara baca ini, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu, mau bahagia, tidak bahagia, mau sedih atau mau berduka, tergantung dari hati. Maka saudara harus lindungi, jaga dengan waspada. Saya kalau mau ngirim sesuatu, kirim keluar kota, saya tahu barang ini pecah belah, saya akan melindungi, jaga dengan waspada. Saya akan kasih peti kecil supaya tidak pecah. Kata-kata waspada nih seperti itu. Saya akan tulis fragile, kasih gelas yang pecah. Hati-hati. Nah saudara harus
menjaga hati seperti itu, bukan sembarangan. Nah, saya ajarkan hari ini saudara harus menjaga sesuatu yang menentukan saudara itu bahagia atau tidak, bisa menikmati atau tidak, makanan, suasana, atau hal-hal yang lain ya. Oke.